Jadi di bulan Oktober ini kita bicara tentang perumpamaan ya Bapak Ibu ya. Boleh slide aja langsung. Ya, hari ini saya membawakan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Seberapa banyak Bapak Ibu yang sudah pernah baca tentang lalang di antara gandum? Boleh angkat tangannya Bapak Ibu? Ya. Oh sedikit ya. Oh oke. Siapa di antara Bapak Ibu yang nggak tahu? Kalau saya tanya tahu, pasti kebanyakan tahu. Yang nggak tahu lalang? Tahu ya, lalang ya. Siapa yang nggak pernah lihat gandum? Ya ini pasti banyak ya. Kalau beras, padi pasti banyak yang tahu. Tapi siapa yang nggak pernah lihat gandum? Ini ditanya lalang nggak tahu, nggak tangan, ditanya gandum nggak angkat tangan Bapak Ibu. Ngantuk apa bagaimana? Enggak kan? Ya, saya kalau ditanya pernah lihat gandum nggak? Nggak pernah. Ya, saya nggak pernah lihat gandum. Tapi pernah makan roti gandum pernah. Nggak tahu juga itu roti gandum-ganduman atau gimana, saya nggak tahu ya. Tapi hari ini kita nggak bahas detail tentang bagaimana itu gandum, bagaimana itu lalang ya. Jadi ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, perumpamaan ini Yesus katakan ini ditujukan kepada orang banyak ya. Jadi khususnya kepada orang-orang Yahudi yang mereka itu masih menolak ya. Banyak orang-orang Yahudi yang masih menolak tentang yang namanya pribadinya Yesus ya. Jadi Yesus kasih perumpamaan lalang di antara gandum ini. Jadi kalau mau diaplikasikan perumpamaan ini cukup banyak ya. Maksudnya pengertian-pengertiannya karena tapi Bapak Ibu saya mau kita sama-sama baca terlebih dahulu ya. Ayat ini ada di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, boleh ya. Bapak Ibu hari ini kita banyak baca ayat Alkitab, semangat ya. Ya, apalagi yang jarang-jarang baca Alkitab ya. Ini saatnya kita baca Alkitab ya. Puji Tuhan, tapi jemaat dalam bersore rajin-rajin baca Aba kan? Amin. Amin ya. Ya oke. Puji Tuhan. Mari kita mau baca bersama-sama Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Bapak Ibu kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka sorry ya, karena saya lihat ini. Yuk, slide selanjutnya. Ya, oke. Tolong yang lihat LCD, tolong sama-sama mengikuti ya. 1, 2, 3. Datanglah hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan tabur di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia, janganlah, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian dikumpulkan Oke, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, slide selanjutnya. Ya, saya mau menerangkan satu persatu dulu ya secara singkat Bapak Ibu karena pembacaan kita panjang ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, seorang menaburkan benih yang baik ya, yaitu gandum ya. Jadi ceritanya Bapak Ibu di sebuah ladang ya, di sebuah ladang itu ada seorang tuan, seorang pemilik daripada ladang tersebut menabur benih yang baik yaitu gandum di ladangnya. Slide selanjutnya. Ya, jadi
Slide selanjutnya. Ya, terus nggak lama kemudian Bapak Ibu, setelah yang punya ladang tersebut menabur benih yang baik yaitu gandum, nggak lama kemudian Bapak Ibu, waktu orang sudah pada beristirahat, sudah pada tidur, tiba-tiba Bapak Ibu ada seseorang juga yang menabur benih yang tidak baik yaitu lalang ya. Jadi udah ngerti ya Bapak Ibu ya. Slide selanjutnya. Ya, setelah gandum berbulir ya, Bapak Ibu, setelah gandum tersebut dan lalang tersebut bertumbuh bersama-sama ya. Jadi ada seorang pekerja yang melihat ladang tersebut. Dia melihat bahwa ladang tersebut itu ternyata yang tumbuh itu bukan hanya gandum ya. Jadi orang suruhannya, penjaga daripada ladang tersebut Bapak Ibu udah tahu mana gandum dan mana lalang ya. Jadi dia melihat setelah sama-sama bertumbuh ya, setelah sama-sama bertumbuh dia melihat kok yang ditabur itu kan benih gandum, benih yang baik, kenapa ada lalang di antara gandum tersebut ya. Jadi dia kasih tahu kepada tuannya ya, tuan gitu ya. Oh, itu slide selanjutnya ya. Jadi ini ya slide selanjutnya itu baru datang seorang orang yang menjaga, yang orang kepercayaan daripada tuannya itu, dia melaporkan hal yang terjadi di ladang daripada tuannya tersebut. Dia bilang begini, seorang hamba mendatangi tuannya memberitahukan hal yang terjadi. Yang terjadi adalah hamba ini melihat bahwa di ladang tersebut itu yang tumbuh bukan hanya gandum saja tetapi lalang ya. Jadi hamba ini kasih tahu kepada tuannya, Tuan, kan yang Tuan tanam itu, yang Tuan tabur itu adalah benih gandum, kenapa ada lalang di antara gandum tersebut? Dia bilang, Bapak Ibu, bahwa bagaimana Tuan kalau benih tersebut, kalau lalang tersebut dicabut aja gitu ya, itu akan merusak gandum yang ada. Tapi tuannya bilang nggak usah ya. Jadi ceritanya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita tahu bersama-sama, bagi Bapak Ibu yang belum pernah dengar cerita tentang lalang di antara gandum ini. Jadi tuannya bilang nggak usah ya, nggak apa-apa, biarkan aja lalang dan gandum tersebut bertumbuh bersama-sama, dia bilang. Jadi Bapak Ibu, ternyata lalang dan gandum itu ya, itu bertumbuh, dan maksudnya secara genetik mereka itu persis sekali ya. Jadi nggak bisa dibedakan antara lalang dan gandum. Jadi yang membedakan lalang dan gandum ini adalah setelah gandum tersebut mengeluarkan buah, bulir ya. Jadi setelah gandum tersebut mengeluarkan bulir, itulah yang membedakan. Kalau lalang nggak akan pernah mengeluarkan bulir, mengeluarkan buah. Jadi itulah yang membedakannya ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah cerita daripada lalang dan gandum ini ya. Jadi mari kita mau melihat slide selanjutnya. Jarang-jarang Bapak Ibu ada perumpamaan diterjemahkan atau diartikan ya. Tapi khusus lalang dan gandum ini ada Yesus memberitahukan arti-artinya ya. Yang pertama Bapak Ibu, orang yang menabur benih baik itu adalah bicara tentang anak manusia atau Yesus. Itu tuannya tadi ya. Terus benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan kita. Amin. Percaya kita anak-anak kerajaan? Amin. Amin ya. Terus ladang itu adalah dunia, bicara tentang dunia ini. Terus lalang bicara tentang anak-anak si jahat. Di sini ada anak-anak si jahat? Enggak ada kan ya? Ya, udah di luar sana ya. Ya, oke. Puji Tuhan. Terus waktu menuai bicara tentang akhir zaman. Para penuai adalah bicara tentang malaikat. Slide selanjutnya. Oke, jadi Bapak Ibu kalau ada kuis setelah ini, Bapak Ibu bisa jawab ya. Dapat ya. Nah, nanti dapat snack dari Asyir ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, aplikasinya apa sih bicara tentang lalang dan gandum ini ya? Ada, tadi saya katakan bahwa kalau kita mau mengupas
tentang perumpamaan ini ada bisa diaplikasikan, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya Bapak Ibu ya. Tapi saya mau bicara tentang 3 hal dari perumpamaan tersebut ya. Yang pertama adalah di ayat yang ke-25 Bapak Ibu ya. Di ayat yang ke-25 saya akan bacakan ulang. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menabur benih lalang di antara gandum itu. Lalu pergi ya. Jadi di ayat yang ke-25 di situ dibicara tentang ada musuh yang menaburkan benih di antara gandum tersebut, yaitu benih lalang. Yang pertama adalah saya mau bicara supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, khususnya kita orang Kristen yang hidup di akhir zaman ini ya. Jadi Bapak Ibu, kita mau waspada, berjaga-jaga. Amin ya. Jadi dari cerita ini kalau kita melihat bahwa Tuhan sudah menebus setiap kita ya. Tuhan sudah menyelamatkan setiap kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Ya. Tapi Bapak Ibu, ada yang namanya kuasa kegelapan yang si iblis yang tidak senang kalau kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu berpikir bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, kita sudah diselamatkan, Bapak Ibu, iblis tinggal diam, ya. Ada begitu banyak cara iblis untuk menaburkan hal yang jahat di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama saya ingin menyampaikan, yuk kita sebagai orang Kristen yang tinggal di akhir zaman, ya, kalau Bapak Ibu nggak tahu atau lupa, kalau menurut sejarah gereja, ya, orang-orang bapak-bapak rohani, orang-orang Kristen gitu ya, yang pernah menuliskan tentang sejarah gereja, ya, kita ini udah masuk kepada akhir zaman, ya. Jadi kita mau menyadari betapa benar-benar akhir zaman iblis itu dengan gencarnya dia akan menjatuhkan, dia akan benar-benar membawa orang-orang Kristen itu supaya mereka juga menjadi pengikut-pengikut iblis, ya. Yang pertama, mari kita mau waspada, ya. Begitu kuatnya pengaruh baik dan pengaruh jahat, ya, berperang dalam diri kita, ya. Pasti Bapak Ibu ya, pernah nggak? Pasti setiap hari ada aja ya, mau maafkan nggak ya, gitu ya. Mau ambil atau enggak ya, mau kembalikan apa enggak ya. Jadi setiap hari itu ada pengaruh si jahat yang berperang dalam diri kita, yang keputusannya itu tergantung kepada kita masing-masing, ya kan. Mau ngomong kotor apa enggak ya, mau baca firman atau enggak ya, itu kan keputusan-keputusan yang senantiasa harus kita ambil dalam kehidupan kita, ya. Mungkin kita setia pada nilai-nilai kebenaran ketika pengaruh negatif dan jelek begitu dominan dalam hidup kita sehari-hari. Pernah dengar tentang itu, saya kasih simbol yin dan yang, ya. Pasti Bapak Ibu yang keturunan Tionghoa tahu ya, atau yang suka baca ya. Jadi kadang-kadang setiap hari dalam kehidupan ini hal yang baik dan yang jahat itu seringkali diperhadapkan dalam kehidupan kita. Slide selanjutnya. Ya. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 saya bacakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, kenapa saya katakan yuk kita mau menjadi orang Kristen yang selalu waspada, selalu berjaga-jaga dalam kehidupan kita, ya. Tuannya ini kalau tahu, pemilik daripada ladang ini kalau tahu akan ada si jahat yang menabur benih yang tidak baik, pastinya dia akan terus berjaga-jaga, ya kan? Karena pikirnya di dalam hati, saya kan menabur yang baik, pasti hal yang baik yang datang, ya. Tapi Bapak Ibu, tuannya ini, ya, dia nggak menyadari bahwa iblis, bahwa ada orang jahat yang akan menabur yang tidak baik di ladangnya, ya. Jadi di
Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis ya. Jangan sampai kita, sering kali orang Kristen ini secara rohani atau secara secara jasmani kita ini sering kali tanpa kita sadarin kita ini mabok ya. Orang yang nggak sadar itu biasanya orang yang mabok ya. Ya, jadi jangan sampai kita terlena dengan dunia ini ya. Jangan sampai kita terbuai dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Firman Tuhan katakan, yuk kita mau sama-sama sadar dan berjaga-jagalah. Kenapa? Karena lawan kita si iblis. Iblis itu lebih lama hidupnya daripada kita. Ya kan? Ya nggak Bapak Ibu? Jagoan iblis itu banyak trik karena dia berpengalaman. Dia udah hidup ribuan tahun yang lalu daripada kita. Ya, jadi jangan pernah anggap remeh yang namanya kuasa kegelapan. Ada aja, bisa dia pakai suami kita lah, bisa dia pakai istri kita lah, bisa dia pakai anak kita lah, bisa dia pakai tetangga kita lah, semuanya bisa dia pakai ya. Tapi mari kita mau menyadari Bapak Ibu bahwa di dalam dunia ini belum ada yang jadi malaikat. Amin. Amin. Siapa aja bisa menyakiti hati kita, siapa aja bisa diizinkan untuk dipakai oleh iblis untuk membuat hati kita jadi tawar hati, membuat kita jadi kecewa. Tapi kecewa, tawar hati, marah, benci itu tergantung siapa Bapak Ibu? Tergantung diri kita sendiri. Amin. Ya. Ingat ya Bapak Ibu, lawanmu adalah siapa? Lawan kita adalah siapa? Lawan kita bukan istri kita, amin. Kalau lawan kita istri kita, aduh, cilaka 12 Bapak Ibu ya. Perang dunia terus kita nanti ya. Ya, coba lihat istri-istri, suami-suami, lawanmu bukan suamimu, bukan istrimu, amin. Yang punya anak ya, lawan kita bukan anak kita atau siapa kita, amin. Ya, lawan kita si iblis, dia bisa pakai berbagai macam cara. Matius 24 ayat 42 sampai 44 berkata, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Yesus pasti datang. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pernah dengar cerita tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijak? Ya, jangan sampai kita tertinggal. Amin. Jangan sampai kita tertinggal. Amin. Gara-gara kita menyimpan kebencian, kemarahan di dalam hati kita Bapak Ibu. Waktu Tuhan datang, kalau masih ada hal tersebut Bapak Ibu, ya, mari kita mau singkirkan semua itu, amin. Mari kita mau berjaga-jaga, ingat-ingat ya, bahwa lawan kita si iblis, kita mau jaga hati kita senantiasa. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah, pertumbuhan yang menghasilkan buah. Kalau Bapak Ibu lihat dari gambar ini Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai ada di antara kita, mungkin di antara kita ada yang sudah melayani, puji Tuhan Bapak Ibu. Tapi yang hari ini saya mau sampaikan adalah, mari setiap kita jangan pernah berhenti bertumbuh, amin. Amin. Lalang dan gandum tersebut sama-sama bertumbuh Bapak Ibu. Tapi apa yang membuat tuan tersebut tahu bahwa ada perbedaan di antara lalang dan gandum tersebut? Yang membedakannya apa? Buahnya. Amin. Buahnya Bapak Ibu. Itulah yang menyebabkan kita sama-sama ke gereja mungkin. Ya. Hari ini saya nggak mau tunjuk siapa lalang, siapa gandum. Mungkin aja termasuk saya. Ya. Tapi kita mau sama-sama mengalami pertumbuhan, nanti kita mau melihat ukurannya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bilang, saya udah pelayanan, saya udah nggak lalang lagi. Bapak Ibu jangan dulu bilang Bapak Ibu sudah bertumbuh lebih baik. Karena pertumbuhan yang lebih baik itu adalah sampai kita benar-benar nanti di selanjutnya Bapak Ibu ada slide selanjutnya, sampai benar-benar kehidupan kita itu bisa dirasakan oleh orang lain.
Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu di sini yang ini tahapannya ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang udah melayani, udah sibuk sana sini, udah pelayanan ini Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu dikategorikan bertumbuh, tapi yang dimaksud di sini adalah pertumbuhan yang sampai menghasilkan buah. Amin. Amin Bapak Ibu. Slide selanjutnya saya mau terangkan yang lebih tajam Bapak Ibu ya. Yuk 1 Matius 7 ayat 20, baca ayat dulu, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri, kami dihempaskan namun tidak binasa. Slide selanjutnya nanti saya terangkan. Slide selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, mari kita mau melihat bersama-sama yang Yesus mau supaya kita benar-benar pahami adalah sebagai pengikut Tuhan, khususnya kita yang ada hidup di akhir zaman. Yuk kita mau perhatikan buah dari kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita hanya sampai melayani saja Bapak Ibu, tapi kita harus menghasilkan buah. Yang pertama adalah itu pasti Bapak Ibu harus kita ada di dalam tahap ini. Buah perubahan hidup. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah mengalami buah perubahan hidup. Walaupun kadang-kadang ada jatuh bangunnya ya. Ya Bapak Ibu ya. Saya percaya kita belum. Ya kembali. Kembali. Oh, belum yang tadi buah tadi. Ya. Ya Bapak Ibu, buah perubahan hidup saya percaya kita udah ngalamin hal tersebut. Tapi buah yang kedua yang Tuhan mau harapkan dalam kehidupan kita adalah buah pelayanan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu jangan bangga kalau kita, tadi saya udah ulang-ulang bahwa kita bangga sudah pelayanan. Tapi hidup kita sudah belum dirasakan, dinikmati ya oleh orang lain. Amin. Amin. Ya, sudah belum buah kehidupan kita udah dirasakan, dinikmati oleh orang lain Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu udah jadi aser, sudah jadi singer, jangan berhenti sampai di situ. Ya. Mari kita mau lanjut pada babak berikutnya Bapak Ibu. Ya, buah pelayanan ini bicara tentang apa Bapak Ibu? Hidup kita menjadi berkat, kita memenangkan jiwa, membawa jiwa kepada orang lain. Amin. Ya, mungkin selama ini kita cuma didorong yuk pelayanan. Tapi Bapak Ibu, kita udah jadi orang Kristen, udah belum kita memenangkan jiwa? Udah belum hidup kita ini dirasakan oleh orang lain Bapak Ibu? Lewat nasihat kita, orang lain bisa kenal Tuhan. Ya. Bapak Ibu, hari Kamis yang lalu saya dikasih kesempatan pelayanan, melihat pelayanan gereja City Harvest yang ada di Singapura. Jadi Bapak Ibu, bagaimana saya melihat, saya datang ke gereja anaknya, ke sekolah minggunya ya. Bagaimana saya melihat itu gereja udah mega church Bapak Ibu. Udah gereja yang benar-benar, siapa sih yang nggak tahu, mungkin Bapak Ibu sebagian ada yang nggak tahu ya, tapi secara umum orang udah tahu. Bapak Ibu search di Google City Harvest Singapura, Bapak Ibu pasti akan itu langsung keluar Bapak Ibu. Bagaimana orang-orang tersebut Bapak Ibu itu guru-guru sekolah minggunya, apalagi Jakarta kalau dibilang anak-anak kita les pulang jam 4 jam 5 sore ya Bapak Ibu, dari pagi sampai sore. Tapi saya melihat mereka, saya itu mulai start bersuk itu jam 5:30 sore sampai jam 11 malam. Saya pulang sampai jam 11 malam baru pulang istirahat Bapak Ibu. Melihat bagaimana mereka benar-benar memenangkan jiwa itu dikerjakan bukan pelayan Tuhannya Bapak Ibu. Karena teman saya bukan full timernya ya maksud saya, tapi orang-orang yang benar-benar mereka
pelayan-pelayan Tuhan yang merelakan hati mereka. Mereka besuk sampai jam 11 malam Bapak Ibu. Mereka door to door. Karena di Singapura itu Bapak Ibu, tempat tinggal rata-rata itu nggak injak tanah Bapak Ibu. Apartemen ya, rumah-rumah susun rata-rata di sana Bapak Ibu. Tapi bagaimana mereka door to door menangkan jiwa, jemput anak-anak tersebut Bapak Ibu. Saya bilang saya sampai udah mau copot kaki saya ngikutin orang itu Bapak Ibu. Karena jalannya Bapak Ibu, aduh saya bilang saya nggak bisa ngejar orang itu, tapi karena tensinnya Bapak Ibu, malu, saya ngikut aja. Ya Tuhan kasih saya kekuatan. Tapi Bapak Ibu, ini mari kita mau bersama-sama membakar, memberi menjadikan kehidupan kita mau challenge diri kita mau memberikan semangat kepada diri kita sendiri. Yuk, hidup kita ini bukan hanya mengalami perubahan hidup. Bukan jadi dulu orang nakal, dulu penjudi, sekarang gak jadi penjudi. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu yang Tuhan mau. Kita mau hidup kita ada buah pelayanan dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya gak suruh Bapak Ibu mesti aktif, maksudnya di gereja full. Tapi yuk, gereja ini kita kan sedang kepada gereja pemuritan Bapak Ibu. Yuk kita mau sama-sama mau memenangkan jiwa. Amin. Jangan bangga Bapak Ibu jadi full band di sini, pelayanan musik, keyboard, gitar atau apapun Bapak Ibu, atau jadi singer. Jangan bangga, jangan berhenti sampai di situ. Karena yang membedakan lalang dan gandum itu adalah terlihat dari buahnya Bapak Ibu. Buah di sini bukan hanya sekedar perubahan hidup, yang dulunya jahat jadi baik, yang dulunya perokok jadi tidak Bapak Ibu, bukan. Tapi mari kita mau ada hidup kita ini bisa dirasakan oleh orang lain. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Yuk kita mau sama-sama tingkatkan kualitas iman kita, tingkatkan kualitas kekristenan kita. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Amin. Jadi orang Kristen yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Saya percaya orang sesederhanamu sekalipun Bapak Ibu. Bapak Ibu maaf kalau saya katakan, kalau Bapak Ibu juga enggak mengecap pendidikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pasti bisa mengerjakan ini. Buah pelayanan, yaitu kita menjadi berkat, kita bersaksi, kita menjadi teman buat orang-orang yang membutuhkan Yesus. Tetangga kita mungkin. Amin. Menjadi berbuah Bapak Ibu, bukan bicara tentang tingginya kita, status pendidikan kita Bapak Ibu, atau tingginya jabatan kita sekalipun Bapak Ibu, tapi hati kita. Amin. Amin. Apa yang bisa kita lakukan yuk supaya kita enggak tergolong dalam golongan lalang Bapak Ibu. Karena kita enggak tahu, tadi kita udah baca Bapak Ibu, bahwa kalau Tuhan itu datang Bapak Ibu, kita didapati menjadi orang-orang yang benar-benar ada perbedaan lalang di antara gandum. Amin. Amin Bapak Ibu. Slide selanjutnya, karena saya semangat sekali. Efesus yang kelima ayat yang ke-15 ayat yang ke-16. Yang ketiga bicara tentang perumpamaan ini, saya mau ambil bicara tentang kemurahan hati Allah. Siapa yang setuju bahwa Allah kita Allah yang murah hati, Allah yang baik? Amin. Amin. Karena Bapak Ibu, kenapa saya katakan angkat tentang kemurahan hati Allah ini? Kenapa Bapak Ibu? Jadi ada dua orang yang saya temui Bapak Ibu, jemaat kita ya. Jadi karena saya suka panggil beberapa orang secara acak gitu ya, saya ajak ngobrol. Jadi ada orang-orang punya pemahaman Bapak Ibu bahwa Yesus itu adalah, dia lihat Yesus itu Allah itu dalam perjanjian lama menghukum gitu ya. Jadi membinasakan begitu-begitu. Saya sampai heran ya, ada orang punya pemikiran seperti itu. Tapi yang ketiga yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, bicara tentang kemurahan hati Allah. Di mana Bapak Ibu itu kita melihat di ayat yang ke-30. Di situ dikatakan biarkanlah keduanya tumbuh bersama
sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi Bapak Ibu, inilah yang mengapa saya ambil aplikasinya adalah tentang kemurahan hati Allah ya. Jadi Tuhan ini enggak langsung mencabut lalang di antara gandum tersebut. Katanya biarkan saja. Ya, artinya ada kemurahan Tuhan. Efesus 5 ayat 15 sampai 14 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi mari kita mau mempergunakan waktu kita ya. Kita percaya bahwa kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Mari kita enggak menyia-nyiakan kemurahan hati Tuhan. Mari kita enggak menyia-nyiakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau ada dosa yang perlu kita selesaikan Bapak Ibu, selesaikanlah. Amin. Jangan keraskan hatimu. Amin. Selesaikan. Engkau enggak tahu kapan engkau dipanggil oleh Tuhan. Ya, mari kita mau selesaikan sesuatu yang harus kita bereskan dalam kehidupan kita. Kemurahan hati Allah itu ada senantiasa dalam kehidupan kita selama kita masih diberi napas kehidupan. Allah memberikan kesempatan kepada kita, amin, amin, bahwa kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Perhatikan bagaimana kita hidup Bapak Ibu. Ya, coba Bapak Ibu renungkan sejenak. Bagaimana ya kehidupan saya? Tuhan, apakah saya sudah berkenan, udah sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Mari kita mau introspeksi diri kita. Bukan hanya sekedar pelayanan-pelayanan Bapak Ibu. Tapi mari kita mau introspeksi diri kita di dalam hidup kita, hati kita yang paling dalam. Ya, karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu adalah kesempatan yang harus kita benar-benar manfaatkan, gunakan dengan cara yang baik dan benar. Jangan bilang Bapak Ibu, masalah dosa yang satu ini, aku minta kemurahan Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Dosa adalah dosa. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu, mari kita mau minta, kita mau selesaikan di hadapan Tuhan. Amin. Slide selanjutnya. Ya, di Mazmur 103 ayat 8 ayat 13 ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian sejauh dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita mau menyadari bahwa kasih kemurahan Tuhan itu menunggu kehidupan kita ya. Jadi jangan sampai kita nanti menyesal terlambat ya. Slide selanjutnya karena jam sudah menunjukkan, dia bilang begini, Bapak Ibu, ada sebuah kata-kata yang indah. Memang secara genetis ladang tidak bisa, ya sorry ya, memang ternyata Bapak Ibu nggak tidur ya, saya ngetes doang tadi. Ya, memang secara genetis lalang tidak bisa berubah menjadi gandum, benar ya Bapak Ibu ya. Tapi pesan perumpamaan ini bukan tentang struktur genetika tanaman, melainkan kita diajar untuk melihat tentang kemurahan Tuhan dalam menunggu lalang itu bertobat dan berubah menjadi gandum. Jadi Bapak Ibu, yuk Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Kalau hari ini kita bilang di dalam hati kita yang paling dalam, Tuhan aku masih jadi lalang Tuhan. Hidupku hanya buat diriku sendiri Tuhan. Semuanya bicara tentang aku Tuhan. Orang lain singgung aku marah Tuhan.
Semuanya bicara tentang aku, Tuhan, aku mau kaya, aku mau sehat, aku mau uang, aku mau bahagia, semuanya tentang aku. Ya, mari Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Yuk, mari kita mau sama-sama berubah, hidup kita menjadi gandum, berbuah, dirasakan oleh orang lain. Amin. Slide selanjutnya, detik-detik terakhir, Bapak Ibu. Ya, dia bilang begini, mari gunakan kemurahan dan kesabaran Tuhan sebagai kesempatan untuk kita bertumbuh, berubah dan berbuah kebenaran bagi Tuhan. Jangan iri dan jangan tergoda untuk melakukan hal yang sama dengan orang yang melakukan kejahatan dan menjadi berhasil. Semua akan nyata kelak di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu, yuk mari kita mau mempergunakan ya kesempatan waktu yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baik mungkin. Amin.